Selamat sore Bu, selamat sore teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan siklus akuntansi pada UMKM. Di sini kami beranggotakan 5 orang anggota. Yang pertama, Anastasia Hayuina Asnisogen dengan NIM 080, saya sendiri Sisilia Marlita Arcekaka dengan NIM 0272, yang ketiga Carolina Tunga dengan NIM 144, yang keempat, Francisca Theodosia Penian dengan NIM 013. Dan yang kelima, Putri Salsabila Nasir dengan NIM 002. Next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian akuntansi. Menurut IAI, dalam suatu entitas terdapat aktivitas bisnis dan non-bisnis. Aktivitas bisnis adalah aktivitas yang dapat diukur dengan satuan uang, sedangkan aktivitas non-bisnis adalah aktivitas yang tidak dapat diukur dengan satuan uang. Dalam penyajian informasi keuangan, lebih difokuskan kepada aktivitas bisnis. Secara teknis, akuntansi merupakan kumpulan prosedur-prosedur untuk mencatat, mengklasifikasikan, mengikhtiarkan, dan melaporkan dalam bentuk laporan keuangan. Next. Selanjutnya, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2012 ayat 1-2 mendefinisikan UMKM sebagai berikut. Di sini didefinisikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang per orang atau badan usaha perorangan. Memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termaksud tanah dan bangunan, dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, atau usaha atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta sampai dengan paling banyak 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta sampai dengan paling banyak 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar sampai dengan paling banyak 50 miliar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi itu merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, periksaan, dan pelaporan. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode. Siklus akuntansi UMKM diawali dengan pembukuan di awal tahun dan berakhir dengan jurnal penutup. Selama perusahaan beroperasi, prosedur akuntansi ini akan terus dilakukan sehingga membentuk suatu siklus. Keberadaan siklus ini mampu membantu pemilik UMKM dalam mengkaji situasi keuangan perusahaan. Next. Selanjutnya, penerapan siklus akuntansi. Penerapan siklus akuntansi merupakan pengelolaan keuangan yang mendasar dalam proses akuntansi. Dengan adanya implementasi siklus akuntansi, UMKM diharapkan dapat memahami bagaimana struktur modalnya, bagaimana perkembangan ataupun kesehatan bisnisnya, berapa laba yang didapat dari bisnisnya di suatu periode tertentu. Tidak diterapkan siklus akuntansi,
maka akan berdampak terhadap penyusunan laporan keuangan. Dan juga UMKM tidak dapat mengetahui bagaimana kondisi usahanya secara pasti. Maka diharapkan dengan adanya penerapan siklus akuntansi dapat memudahkan para pemilik UMKM dalam pengelolaannya serta dijadikan landasan untuk pengambilan keputusan ekonomi yang berguna dalam upaya mengembangkan usahanya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Tahapan siklus akuntansi. Yang pertama, menganalisis bukti transaksi. Transaksi yang bersifat ekonomi pada umumnya seperti transaksi penjualan, pembelian, transaksi yang mengenai biaya maupun transaksi dengan pihak bank yang dicatat dalam sebuah bukti formal. Yang kedua, mencatat akun ke buku jurnal. Jurnal merupakan buku catatan kronologi terhadap transaksi atau peristiwa keuangan di suatu unit usaha. Yang dimaksud dengan pencatatan kronologis berarti setiap transaksi yang dicatat sesuai dengan urutan tanggal kejadian transaksi berdasarkan nama akun dan jumlah nominal yang harus didebet dan dikredit. Yang ketiga, memposting akun ke buku besar. Kegiatan memposting akun ke buku besar merupakan kegiatan yang memindahkan akun jurnal di debit dan kredit ke akun buku besar berdasarkan nama akun masing-masing. Yang keempat, menyusun neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh akun beserta saldo debit maupun saldo kredit yang biasanya disiapkan pada akhir periode ataupun pada saat ingin memastikan keseimbangan saldo pada buku besar. Yang kelima, membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah tempat pencatatan data-data transaksi tertentu pada akhir periode untuk menyesuaikan jumlah saldo yang terdapat dalam tiap akun terhadap saldo yang sesungguhnya pada akhir periode akuntansi. Yang keenam, menyusun neraca lajur atau kertas kerja. Tahap berikutnya adalah memasukkan saldo-saldo dari buku besar atau catatan yang disebut neraca lajur. Kertas kerja atau neraca lajur merupakan sebuah hasil ringkasan penjumlahan dari seluruh transaksi yang terdapat pada buku besar. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan UMKM menurut Standar Akuntansi Keuangan EMKM 2016 minimal terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi selama periode, dan catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan tentang tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Yang kedelapan, menyusun jurnal penutup. Pada akhir periode akuntansi, semua akun nominal harus bersaldo 0 untuk siap digunakan dalam mencatat transaksi periode akuntansi berikutnya. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi dengan tujuan untuk menutup rekening nominal atau sementara sehingga rekening-rekening ini pada awal periode akuntansi bersaldo 0. Yang kesembilan, menyusun neraca saldo penutup dan jurnal pembalik. Siklus akuntansi akan berakhir dengan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah pengujian terakhir mengenai ketepatan penjurnalan dan pemindahbukuan ayat jurnal penyesuaian dan penutupan. Seperti halnya neraca saldo yang terdapat pada awal pembuatan neraca lajur, neraca saldo setelah penutupan adalah daftar seluruh perkiraan dengan nilai sisanya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah produk akhir dari sebuah laporan transaksi keuangan yang penyusunannya diatur oleh standar atau aturan ilmu akuntansi
insentif manajer, mekanisme pelaksanaan dan pengawasan perusahaan. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Di samping sebagai informasi, laporan keuangan juga sebagai pertanggungjawaban atau accountability, dan juga menggambarkan indikator kesuksesan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Next. Yang selanjutnya, komponen laporan keuangan UMKM. Yang pertama ada neraca. Neraca keuangan dibuat dengan maksud untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Melalui catatan neraca yang dibuat setahun sekali ini, perusahaan dapat mengetahui nilai perusahaannya bertambah atau berkurang setelah terjadinya berbagai transaksi. Terdapat 3 unsur penting neraca, yaitu kewajiban, harta, dan modal. Yang kedua ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan berfungsi sebagai tempat mencatat informasi tambahan atas laporan keuangan yang dimiliki perusahaan, seperti laporan arus kas atau laporan arus dana. Yang ketiga, laporan laba rugi komprehensif. Laporan ini berisi laporan tentang selisih pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya atau beban. Laporan ini dapat pengusaha gunakan ketika ingin mengambil kebijakan atau sebagai dasar dalam mengukur laba per saham. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Ekuitas bisa didapatkan dari hasil selisih aktiva dengan pasifa. Laporan perubahan ekuitas biasanya berlaku untuk suatu periode. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar perinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada penerapan akuntansi pada UMKM. Penerapan akuntansi dasar pada UMKM yang menghasilkan laporan keuangan sebagai output akan memperlancar kegiatan usaha, bahan evaluasi kinerja, memperlakukan perencanaan yang efektif sehingga dapat meyakinkan pihak eksternal dalam keikutsertaan penanaman modal pada unit usaha maupun peminjaman dana oleh kreditor. Dengan adanya akuntansi dalam kegiatan UMKM, dapat memudahkan pelaku usaha untuk mengetahui laba dan langkah apa yang akan diambil. Dengan akuntansi yang memadai, maka UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, dan menghitung pajak. Yang berikutnya ada manfaat siklus akuntansi UMKM. Yang pertama, menyampaikan informasi yang berguna untuk perencanaan bisnis. Dengan informasi akuntansi dapat membantu pelaku UMKM dalam menentukan langkah strategis untuk mengembangkan bisnisnya. Dan yang kedua, mengetahui posisi keuangan. Dengan mengetahui posisi keuangan, pelaku mikro kecil menengah dapat melihat daftar transaksi penjualan dan pembelian dalam bisnis yang akan dikelola. Dan yang ketiga, memberikan gambaran neraca perusahaan. Dengan adanya siklus akuntansi, dapat memberikan gambaran perhitungan penghasilan, laba rugi, utang piutang, serta jumlah modal dalam usaha yang sedang berjalan. Dan yang keempat, mempermudah perhitungan pajak usaha yang perlu dilaporkan. Dengan mengetahui besaran penghasilan pelaku mikro kecil menengah, dapat menghitung pajak yang perlu disetorkan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi data mengenai kinerja usaha. Dengan adanya pencatatan akuntansi yang rapi, dapat menjadi sebuah informasi data mengenai kinerja usaha yang sedang berjalan. Sekian hasil presentasi dari kami kelompok 5. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, waktu dan tempat kami persilakan.
Penanya kami buka 5. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat sore, salam dan bahagia.